Aku sudah sampai di dermaga Bambangan Sebatik dan akan menyeberang ke Pulau Nunukan. Penyeberangan dari dermaga Bambangan ke dermaga Hajah Putri di Nunukan cuma memakan waktu sekitar kurang lebih 20 menit dengan ongkos Rp40.000 menggunakan speedboat. Banyak masyarakat Sebatik yang menggunakan jalur ini karena langsung menuju dermaga yang dekat dengan pusat kota Nunukan. Mereka biasanya ke Nunukan untuk urusan keluarga, berdagang, atau mengurus perihal imigrasi. Aku yang tapi ya bukan yang Sungai Bolong ada nggak? Ya. Bolong. Bukan. Putri. Yang dekat pelabuhan besar itu. Yang Maker. Yang Maker kan gimana? Mana itu? Pelabuhan besar yang baru itu. Iya, Putri. Pelabuhan besar aja Putri. Dah. Sepertinya dari Pelabuhan Bambangan Sebatik tak ada batas minimal penumpang untuk speedboat akan mengantar kita menyeberang. Seperti perjalanan pertama aku ke Sebatik sebelum semua file videoku hilang, saat itu aku cuma sendiri dan ongkos tetap Rp40.000. Aku berjumpa beberapa orang di perjalanan ini. Dia sedikit bercerita tentang kehidupan di Malaysia hingga kesukaannya dengan beberapa band punk asal Indonesia. Sangat keren, tempat baru, orang baru, cerita baru. Setelah menunggu beberapa saat dan ngobrol-ngobrol, aku akan diajak oleh teman pang dari Nunukan untuk rumahnya. Ada juga rupanya di sana ya. Apa kayak orang beli itu? Red Bull. Kamu mau kita jadi dulu dia ini pernah order pin ya. Pin waktu aku masih di Jakarta, dia order pin dan ketemu di Nunukan. Ini juga kawan dari Nunukan juga. Jadi gimana perkembangan pang di kota Nunukan ini ya sebenarnya? Silakan Bapak. Apa udah pada sibuk? Pangnya sudah pada sibuk sekarang, beda sama 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah pada beraktivitas. Tapi saya yakin jiwanya masih tetap. Pang tinggal di jiwa sekarang. Udah pada tua soalnya. Oke. Main-main ke Nunukan. Keren. Dari kenal dunia maya sampai ke dunia nyata. Ya, di order banyak juga waktu itu ya, 100 piece ya. 100 pcs. Pin. Gambar apa waktu itu ya? Tahun Gambar apa? Oh, gambar acara sini. Pokoknya requestnya ada 5. Kemarin kan request ada 5. 5 NPC. Terus NPC. Bukan pang community. Oke, semangat untuk Nunukan pang. Main ngeband bang? Ngeband juga? Ngeband. Sudah selesai. Udah selesai. Sibuk dengan Pekerjaan. Udah berkeluarga kah? Belum. Ini fokus karir. Fokus karir. Oke. Ini ada belum nikah sampai sekarang nih. Jangan. Maksudnya di usia seperti ini harusnya sudah nikah sebetulnya. Di usia segitu. Iya. Harusnya, tapi tergantung jodoh lah kan. Jodoh lah enggak bakalan kemana, tapi ada di mana-mana kata orang sih. Di micet. Oh, micet banyak tuh jodoh tuh. Silakan makan lah. Oh. Tujuan. Iya. Panjang umur. Oke. Saya coba. Sayonara. Setelah beristirahat semalam di rumah Bang Yono, aku akan melanjutkan perjalanan ke dermaga Sungai Ular untuk melanjutkan tujuan berikutnya ke Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Setiap perpisahan dimanapun berada, aku selalu sedih dan berpikir kapan aku bisa kesini lagi. Karena semua orang yang aku temui di perjalanan ini menerima aku sebagai saudara. Lagi ini akan ke dermaga Sungai Bolong, terus nyebrang ke Sungai Ular. Pamitan juga. Iya, selamat ya. Hati-hati. Ya, jalan Bu. Hati jalan saya. Makasih Bu. Ya, makasih sama-sama. Oh, sedatnya belakang Oh, iya. itu ya. Itu di atas. Bukan, di Oh, atas. bukan. Iya. Oh ini. Ya.
Udah. Dan pada saat ini lato-lato sedang populer di Indonesia. Jadi jika kalian hidup di saat ini, kalian akan selalu mendengar suara lato-lato hampir di setiap tempat. Oke, kita lupakan dulu perihal lato-lato. Kita kembali ke perjalanan ini. Jarak tempuh dari rumah Bang Yono ke dermaga Sungai Bolong menggunakan kendaraan bermotor hanya sekitar 10 menit perjalanan. Kita akan foto-foto dulu. Jadi kalau ke suatu tempat nggak foto-foto dulu kurang ya. Foto-foto. Akhirnya kami sampai di Pelabuhan Sungai Bolong. Pelabuhan Sungai Bolong melayani penyeberangan dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Melayani penyeberangan ke Sebatik dan Sungai Ular. Ongkos untuk ke Sungai Ular adalah Rp70.000 dengan lama perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan. Yang mau masuk Sungai Ular silakan daftar, namanya reagen. Sampai jumpa lagi. Dah. Sehat-sehat ya. Yoi. Selanjutnya yang sudah dipanggil namanya silakan turun di tangga sebelah kiri. Yang belum dipanggil masih menunggu antrian selanjutnya. Ketika aku membayar ongkos di loket, aku tidak diberi tiket atau tak ada masuk, cuma membayar ongkos sesuai tarif dan menyebutkan namaku. Dan akan dipanggil saat giliran untuk menaiki speedboat yang akan mengantar ke tempat tujuan. Akhirnya speedboat yang aku naiki mulai bergerak dan akan melintasi laut yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Oh iya, saat pertama kali ke Nunukan, aku tidak berjumpa dengan kawan-kawan Pang di sana karena terkendala dengan komunikasi dengan kawan-kawan di Nunukan. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, kami akan memasuki muara sungai dengan pemandangan yang cukup indah dan melewati pos perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Akhirnya aku sampai di Pelabuhan Sungai Ular dan akan kembali melanjutkan perjalanan darat sejauh 543 km ke Pelabuhan Tanjung Batu. Ini adalah tumpangan pertamaku. Beruntung kali ini aku langsung mendapat tumpangan dari pelabuhan. Perjalanan sebelumnya aku menunggu lama karena tidak ada mobil yang melintas. Dan akhirnya aku memutuskan berjalan kaki cukup jauh. Juga sempat diikuti segerombolan anjing yang mengikuti sambil terus menggonggong. Walaupun tidak ada adegan selanjutnya karena mereka memutuskan untuk pergi, tetapi itu cukup membuat aku untuk berpikir kembali untuk mengulang berjalan kaki di daerah ini. Tujuan mobil yang aku tumpangi adalah Sebuku, sekitar 117 km dan kurang lebih 3 jam perjalanan. Sampainya di Sebuku, aku jalan kaki tidak begitu jauh dan melewati pos perbatasan negara. Aku dipanggil dan ditawari untuk singgah dan di-stopkan tumpangan ke Malinau, sekitar 95 km dan dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan dari Sebuku. Malam kita istirahat di Malinau. Ini Malinau. Jadi istirahat di tempat pencucian motor gitu, mobil. Terus sekarang kita akan lanjut perjalanan. Terus mandi. Kita makan dulu.
telur asin, perkedel, dan campur jabur. Aku sampai di Malino sekitar jam 6 sore dan memutuskan untuk istirahat. Aku ditawari untuk istirahat di tempat usaha pencucian motornya. Aku tidak merekamnya karena alasan privasi, dan aku menghargai itu. Sekarang pukul 9 pagi dan aku mulai melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih akan menempuh sekitar 336 km lagi. Dan ini adalah tumbangan pertamaku yang akan mengantar aku sampai Simpang 6 Sembayang, sekitar 13 km dari kota Malinau. Setelah sekitar 20 menit, akhirnya aku telah sampai di Simpang 6 Sembayang. Simpang 6 Sembayang masih masuk dalam wilayah kota Malinau dan merupakan jalan lintas untuk menuju kota Tanjung Selor atau Provinsi Kalimantan Timur. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya aku mendapatkan tumbangan langsung ke Tanjung Selor. Berapa kali aku turun untuk mengecek kedalaman air untuk memastikan apakah bisa dilewati atau tidak. Ini bukan jalan lintas utama, melainkan jalan pintas, karena sebelumnya aku tidak melewati jalan ini. Dan akhirnya setelah beberapa lama kami keluar kembali ke lintas utama. Setelah menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 5 jam, akhirnya kami masuki kota Bulungan Tanjung Selor. Jadi masih sekitar 197 km lagi untuk sampai di Tanjung Batu. Sesampai Simpang 3 Tanjung Selor Malinau, aku mendapat tumbangan langsung ke Simpang Maluang. Berjarak sekitar 106 km dan sudah masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, bro nih, di kawannya Kiki. Ya, jadi langsung dapat tumpangan ke Bro. Tapi aku kan turun di mana lagi, Bang? Apa? Maluang. Maluang. Jadi arah mau ke Derawan. Ya, belum pernah ke Derawan, cobain sana. Oke. Dadah. Apa namamu? Rocky. Rocky. Oke, makasih Rocky. Oke. Sekitar jam 9 malam, aku sampai di Simpang Maluang. Aku akan beristirahat di sini dan melanjutkan perjalanan esok hari. Tetap ikuti perjalanan Pang Keliling Indonesia di channel YouTube Street Pang TV. Tetap semangat dan salam olahraga.